Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sangat mudah bukan? Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk pembahasannya, terlebih dahulu kakak mengutip dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, katanya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka kakak sarankan buat adik-adik sekalian agar mencatat hal-hal yang penting yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Kita mulai tentang penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Ya, kita masuk di sini ya. Nah, bagaimana cara menghitung pecahan dengan penyebut berbeda? Ternyata ya, menjumlahkan dengan penyebut berbeda itu caranya sangat mudah. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara kali silang, dan yang kedua dengan cara menggunakan KPK. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu dengan cara kali silang. Nah, bagaimana cara dengan menggunakan kali silang? Nah, kita ambil contoh dulu ya. Contohnya dilambangkan dengan A per B ditambah C per D sama dengan, nah di sini kita kali silang antara A dengan D. Pembilang dengan penyebut kita kali silang. Ya, ini cara kali silang ya. Nah, A kali D. Lalu kita tulis A kali D ya. Lalu karena ini penjumlahan kita tulis jumlahnya. Ditambah, kita tulis tambahnya ya. Ditambah. Nah, terus kita kalikan lagi B dengan C ya. Pembilang dengan penyebut kita kalikan lagi. Lalu kita tulis B kali C. Nah, lalu per kita tulis ya, kita garis bawahi. Nah, untuk selanjutnya penyebut dikalikan dengan penyebut, B dikali dengan D. Ini adalah rumus cara kali silang pada pecahan penyebut berbeda. Ya, kakak ulangi lagi. A dikali dengan D ya, A kali D. Nah, ini kali silang kita tulis ditambah B dikali C. Kita tulis lagi dibagi B kali D. Nah, itu adalah rumus kali silang. Jadi harus diingat ya, biar tidak lupa ya. Mudah bukan? Nah, tidak begitu sulit ternyata. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan 3/4 ditambah 5/6 sama dengan, nah, gimana caranya dengan menggunakan rumus kali silang tadi? Maka kita kali silang antara 3 dengan 6, lalu kita tulis ya. Terus kita jumlahkan, ditambah, kita kali silang lagi 4 dengan 5 ya, dibagi, nah penyebutnya kita kali ya, 4 dengan 6. Nah, sama dengan kita hitung 3 kali 6 sama dengan 18 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20 per 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita jumlahkan ya, sama dengan 18 ditambah 20 sama dengan 38 per 24. Nah, angka 38 sama 24 ini ternyata bisa disederhanakan loh, karena mereka bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, maka kita sederhanakan dahulu angka 38 per 24. Nah, 38 per 24 ini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Yaitu angka 2. Kita hitung 38 dibagi 2 sama dengan 19, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 19 per 12 ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 19 lebih besar daripada 12. Ya, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Ya, kita langsung hitung saja. Ya.
hasilnya, pecahan campurannya 19 dibagi 12 itu sama dengan ya 1, sisanya 19 dikurangi 12 sisanya 7 per 12. Nah itu hasilnya. Jadi hasil 3/4 ditambah 5/6 sama dengan 1/7/12. Itu dengan menggunakan cara kali silang. Mudah bukan? Kita lanjut ke cara yang kedua, cara menggunakan KPK. Nah kita ambil contoh lagi sama seperti tadi. A per B ditambah C per D sama dengan, nah pada KPK ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya, yaitu dari nilai B dan D. Nah B dengan D nya kita cari dulu KPK nya. Setelah kita cari, lalu setelah sudah dapat, kita tulis KPK tadi menjadi penyebut. Jadi kita taruh nanti di penyebut. Nah langkah ketiga, untuk mencari pembilang, caranya KPK tadi dibagi dengan penyebut lalu dikalikan dengan pembilang. Ya, agar lebih mudah memahaminya, kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal 3/4 ditambah 5/6 sama dengan, ya ini soalnya sama seperti yang awal, yang kali silang. Nah cuman kita menggunakan cara KPK. Ingat cara yang pertama, dengan menggunakan, kita cari dulu KPK dari penyebutnya, yaitu 4 dan 6. Nah kakak menggunakan dengan cara sengkedan. Ya ada beberapa cara mencari KPK, bisa menghitung kelipatannya masing-masing, bisa juga dengan menggunakan pohon faktor, tapi kakak lebih suka dengan menggunakan sengkedan. Nah bagaimana dengan cara menggunakan sengkedan? Kita langsung mulai saja biar lebih paham. Kita tulis terlebih dahulu penyebutnya, yaitu angka 4 ya kita tulis, dan angka 6 kita tulis. Setelah itu kita tarik garis lurus ke bawah dan juga lurus mendatar. Nah angka 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan bilangan prima, ya dari yang paling kecil dulu lah. 4 dan 6 ini bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dia dengan angka 2 ya. Kalau bisa dibagi, kita bagi ya, angka prima itu mungkin sudah pernah kalian pelajari tentang angka prima ya. Kita bagi 2, angka terkecil dari prima itu adalah angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 2 sama 3, nah bisa sama-sama kita bagi lagi dengan angka prima, yaitu dengan angka berapa kira-kira? Ya masih bisa dibagi dengan angka 2, maka kita tulis angka 2 lagi di bawahnya. Nah setelah itu kita bagi lagi, 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa tetap kita tulis dengan angka 3. Nah setelah itu ada 1 dengan 3, kira-kira dibagi dengan angka berapa lagi? Ya kita bagi dengan angka 3 yang terakhir. 1 dibagi 3 dia 1, 3 dibagi 3 dia hasilnya juga 1. Nah ini cara mencari KPK dengan sengkedan sampai di bawahnya 1 1. Nah hasilnya seperti ini. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Lalu ya langkah yang kedua, setelah kita sudah dapat KPK nya, maka nilai KPK ini, nilai 12 ya kita letakkan sebagai penyebut ya, di sebelah atas kita taruh. Nah ini angka 12 per kita kasih. Setelah itu langkah selanjutnya ya KPK nya dibagi ya dengan penyebut ya. Lalu setelah dibagi nanti harus dikali dengan pembilang. Langsung kita hitung, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ya, dibagi 4 sama dengan 3, lalu dikali 3, 3 dikali 3 berapa hasilnya? Hasilnya 9 ya, lalu ditambah, karena ini penjumlahan ya, kita tambah. Kita hitung lagi, 12 dibagi 6 sama dengan 2, lalu kita kali dengan atasnya, 2 dikali 5 sama dengan 10 kita tulis. Nah hasilnya sama dengan 9 ditambah 10 sama dengan berapa? 19 per 12.
Nah, 19 per 12 tadi sama seperti yang tadi, bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi sama dengan 1, ya, 19 dibagi 12 itu 1, sisanya 7. 7 per 12. Nah, itu hasilnya. Jadi hasilnya sama dengan menggunakan KPK dan juga dengan cara kali silang. Hasilnya sama, tidak berbeda. Terserah kalian ingin menggunakan yang mana. Ya, kalian lebih suka yang mana, silahkan. Boleh dicoba, mau pakai dua-duanya juga silahkan. Kita ambil contoh yang selanjutnya. Kak, bagaimana kalau misalkan ya pecahannya itu ada lebih dari 2? Di sini kakak contohkan yang ada 3 lah. Ada 1/4 ditambah 5/8 ditambah 2/6 sama dengan, nah kakak pakai cara KPK. Ya, kita cari KPK dari penyebut. Maka cari KPK dari 4, 8 dan juga 6 dengan cara sengkedan seperti tadi. Kita tarik garis ya. Nah, 4, 8, 6 boleh kita bagi dengan angka prima. Yang paling kecil itu angka 2. Kebetulan 4, 8 sama 6 bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu angka 2, 4, dan 3 masih bisa dibagi dengan angka berapa? 2 juga. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa tetap ditulis 3. Nah, lalu bisa dibagi berapa lagi? Tinggal 1, 2, 3. Bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi angka 2. Kita tulis 2-nya lagi. 1 dibagi 2 dia tetap 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap angka 3. Dan terakhir kita bagi dengan angka berapa? Angka 3. 1 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1. Dan 3 dibagi 3, 1. Nah, sampai 1, 1, 1. Nah, yang di samping ini adalah KPK-nya. Maka KPK-nya ya, dari 4, 8, dan 6 ya. Ini mohon maaf, angka 8-nya kakak lupa tulis. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 24 ya. Nah, KPK-nya hasilnya kita tulis di atas, di sebelah bawah sebagai penyebut. Lalu kita bagi dengan penyebut yang ada di sampingnya. Ya, kita bagi. Ya, 24 dibagi 4 itu sama dengan 6, lalu dikali dengan angka atasnya. Ya, 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kita tulis ditambah. Ya, kita bagi lagi. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 5 berapa? 15. Selanjutnya ditambah lagi. 24 dibagi 6 itu 4 ya. Lalu kita kali dengan atasnya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kita hasilkan 6 tambah 15 itu 21. 21 ditambah 8 sama dengan 29 per 24. Ya, 29 per 24 itu tidak bisa disederhanakan karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, tapi bisa dijadikan pecahan campuran. Karena angka 29 lebih besar daripada angka 24. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Ingat sekali lagi, kalau pembilang lebih besar dari penyebut bisa dirubah menjadi campuran. 29 dibagi 24 itu 1. Sisanya 29 dikurang 24 itu 5. Jadi hasilnya 15 per 24. Ya. Demikian tadi pembahasan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan sangat baik. Dan jangan lupa untuk menulis pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Dan yang ingin memberikan saran dan juga kritik juga sangat terbuka pada video kali ini. Itu saja yang bisa kakak sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan kalian semua tidak puas, karena di sini belum tentu untuk memuaskan kalian dan kalian bisa mencari informasi di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.